Oke, kita ke Cirebon. Mau nggak? Mau nggak? Mau? Udah kangen ya ke Cirebon ya? Kalau kangen pulang yuk. Udah deh, kita lihat ini dia. Kita menuju ke Cirebon. Cirebon. Di kota udang inilah tinggal seorang penghafal Al-Quran, Najwa Az-Zahra. Najwa sejak kecil sudah dikenalkan Al-Quran oleh mamahnya. Najwa sering mengikuti lomba mengaji dan berpidato. Mama Najwa sehari-hari mengajar Al-Quran untuk anak-anak sekitar rumah Najwa. Mama setiap hari menemani Najwa setoran hafalan dan murojaah. Ayah Najwa dulunya bekerja di hotel. Karena Najwa protes, ayah kini bekerja menjadi seorang driver online. Najwa kecil pernah mengalami kebotakan dan gatal di kepalanya. Saya menghafal Al-Quran karena ingin berkumpul dengan keluarga di surga kelak dan juga ingin memakaikan mahkota dan jubah kehormatan untuk kedua orang tua. Itu Najwa tadi. Mama, ayo bersama kami di sini, Ma. Bawa mic-nya. Apa yang sudah Mama lalui tiba-tiba digambarkan dalam beberapa detik saja. Masya Allah, Ma. Justru kebaikan yang ditunjukkan, Ma. Nanti di akhirat mungkin seperti itu ya. Dilihatkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Yang begitu berasa lama, cuma berapa detik saja. Apa yang membuat Mama menangis? Kenapa? Bangga aja sama Najwa. Kayaknya baru kemarin Najwa lahir, tiba-tiba sudah bisa berdiri di sini bersyiar dengan hafalannya. Terus ternyata kerja keras Mama selama ini salah satu yang membuat Najwa seperti ini. Dan Masya Allah tidak hanya Najwa, anak-anak tetangga juga diajarkan oleh Mama. Iya Kak. Satu hal yang tadi Kak Irfan lihat, ayah kamu kemarin pernah cerita ya, pernah kerja di hotel, kemudian sekarang jadi driver online. Yang protes Najwa. Iya, kenapa? Ayah pulangnya suka malam. Terus? Dia bilang, apa ayah nggak takut dosa? Najwa bilang gitu. Emang ayah suka cerita suasana tempat kerjanya gimana? Tapi? Suka ada customer yang nelpon gitu. Jadi mungkin ya itu alhamdulillah Najwa selalu ngingetin Kak. Selalu ayo ayah sholat tahajud. Ayo ayah ini. Alhamdulillah. Dan sekarang ayah jadi lebih sering ketemu ya sama Najwa ya? Menjadi driver online. Iya. Udah lama? Hampir mau 3 tahun. 3 tahun. Iya. Berarti merasakan bedanya sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Sangat Berubah. Sangat. Berapa persen? 100%. Sampai sempat hilang? Iya. Dari Februari sampai Oktober. Ya Allah. Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Dan kebetulan qadarullah akhir tahun 2019 tuh rumah kita ambruk. Ya. Jadi ada tabungan sedikit tuh ya untuk habis. Ya. Jadi nggak ada. Dulu sehari bisa bawa uang berapa? Maaf kalau boleh bertanya. Kalau pas lancar ya 100.000. 100.000? Ya. Sekarang bisa 0? Iya. Terus gimana dong? Ya bersyukur aja. Ya alhamdulillah pandemi ya ada hikmahnya. Tadinya Najwa nggak begitu fokus di hafalan karena pandemi kan sekolah juga diliburkan. Ya alhamdulillah kami bertiga ya ini menambah hafalan 6 juz tuh selama pandemi itu. Masya Allah. Tadinya baru 4 juz sebelum pandemi karena sekolah full day kan. Jadi cuma ya habis sholat subuh paling setengah halaman nambah murajaah pun nggak begitu ini. Dan semenjak pandemi alhamdulillah
Dari habis subuh, habis duha, habis duhur semua sampai habis isya semua Quran. Alhamdulillah. Orang soleha, orang beriman semua mengambil hikmah dari segala kejadian. Iya Kak. Kak Irfan, dengar kamu tuh sebetulnya sempat menabung sedikit demi sedikit untuk kurban ya. Berapa kamu menabung sehari berapa? Kadang 5.000, kadang masih ada nggak dijajanin. Kurang lebih 5.000 sehari buat kurban. Bawain bekal tuh 7.000 karena kan seharian sama bawa air gitu. Tapi itu tanpa sepengetahuan saya Kak. Ya, jadi nabung, mama Neng pengen kurban. Jadinya ngomongnya kayak gitu. Cuman nggak nyangka kalau dia nabung ya dari uang jajannya. Sudah berapa tabungannya sekarang? Udah habis dipakai. Habis kenapa? Ya itu kemarin karena dan Najwa ngasih mama nggak punya uang ya kan, kami ya makan seadanya, terus beras dapat dikirim dari orang tua. Akhirnya terpaksa menggunakan tabungan anak untuk kurban yang sehari 5.000 itu. Iya Kak. Makasih Najwa ya. Mama mau nyampaikan apa ke Najwa? Banyak Nak. Semoga Allah selalu memberkahi kamu. Semoga selalu istiqomah dengan Al-Quran hingga akhir hayatmu. Ya, pandemi ini banyak orang susah, banyak orang berubah drastis kehidupannya. Tidak hanya kita, tapi seluruh dunia. Dan di hadapan kita bukti nyata. Sahabat kita, saudara kita dari Cirebon, pernah tidak berpenghasilan sama sekali, 0 rupiah berbulan-bulan. Sementara ada tanggung jawab istri dan anak. Bahkan sampai menggunakan tabungan anaknya untuk keperluan sehari-hari. Najwa ikhlas. Itu arti kurban sesungguhnya. Bukan dalam bentuk kambing saja, bentuk sapi saja, unta saja. Tapi keikhlasan mengeluarkan harta kita. Bagi untuk orang tua ya. Salam buat ayahnya, sehat terus. Najwa, kau telah membawa cahaya ke rumahmu, membawa Al-Quran, membawa iman, membawa keyakinan. Kau telah mengajarkan kepada keluargamu hidup kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kau telah menegur ayah, jangan sampai menjadikan harta sebagai idola. Kau telah berkorban untuk keluargamu, untuk ayah ibumu. Dari simpananmu, kau berikan. Kau telah menghafal Al-Quran karena engkau ingin membawa ayah ibumu ke surga. Dan engkau akan memasang mahkota di sana. Saudaraku, inilah contoh anak soleh dan soleha. Sejak kecil dia berpikir dewasa. Dia memilih jalan hidup yang benar. Bukan memikirkan dia bermain-main, merasa bebas. Tapi dia ikut merasakan kepedihan orang tuanya. Dia ikut memikirkan apa yang terbaik untuk ayah ibunya. Bukan hanya di dunia, tapi dia juga memikirkan apa yang akan aku berikan kepada ayahku nanti di akhirat. Inilah Najwa, saudaraku. Najwa, diammu, gerakmu adalah nasihat bagi kita semua. Bunda, ini hadiah dari Allah buat Bunda. Semoga dari Najwa dan keberkahannya membawa Al-Quran, insya Allah segala kesulitan yang Bunda hadapi selama ini akan dapat jalan keluar. Wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan pasti memberikan jalan keluar. Uang bukan segalanya. Banyak orang menumpuk-numpuk harta. Dia meninggal dunia, hartanya masih banyak. Ada orang hidup pas-pasan, dia masih hidup. Artinya yang menentukan hidup bukan harta, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Najwa, terus kau bimbing keluarga, ayah, ibu. Ingetin seperti kau ngingetin, bangunin sholat. Kau mengingatkan sholat. Ini benar nak. Kau bimbing ayah ibumu untuk selalu melaksanakan sholat pada waktunya. Ini solusi yang paling baik dalam segala kesulitan apapun. Saudaraku, jangan sekali-kali mengabaikan sholat. Demi Allah, siapapun yang dengan sengaja mengabaikan sholat, dia akan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Semua berdoa berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, supaya kita beribadah pun, apalagi suasana bulan Ramadan ini, bisa lebih syahdu dan khusyuk lagi ya Bi ya. Terima kasih ceritanya ya Najwa. Mama terima kasih, sehat terus, salam buat ayah. Kita akan mulai sesaat lagi, tetap di Hafiz Indonesia 2021, Cinta Al-Quran.